yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Healthy Lifestyle, hidup sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan di kesempatan siang hari ini sudah mulai beraktivitas kan ya Good News Family ya. Nah, butuh saran untuk kesehatan Anda atau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan seputar kesehatan, boleh join, boleh gabung barengan kita di kesempatan siang hari ini. Saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Evan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Terus. Iya, apa kabar? Kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran, Dok. Apa Oke. kabar, Dok? Baik, sehat. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, maaf. Ini nih pertanyaan saya, selama libur lebaran ini gimana, Dok? Tetap banyak pasien kah atau cenderung sepi? Banyak ya, tetap banyak pasien. Kalau pasien sakit kan nggak bisa mundur ya. Nggak Mhm, bisa nunggu ya. Tetap yang kalau mhm, memang ada masalah problem kesehatan pasti tetap ada. mhm, Seperti mhm. itu. Cuma ya biasanya lebih banyak pasien yang emergensi sekarang. Kalau yang bisa ditunda, ditunda. Seperti itu. Artinya karena memang, IGD tetap Mm-mm. jalan gitu ya? Iya, tetap iya. Malah rame, malahan lebih rame kalau yang emergensinya. Iya, Karena nah poliklinik juga tutup ya, poliklinik heeh, spesialis heeh, tutup, semuanya mhm, tutup, jadi tambah rame ya. oke. Tapi kalau, kasus yang emergensi yang banyak gitu, Dok, cenderungnya lebih ke Mhm. apa sih? Ke, sakit-sakit yang kalau Ya hari-hari tetap penyakit kronis ya Bu ya, misalnya gagal jantung, gula, mhm, yang terus tensi yang nggak terkontrol, komplikasinya tetap ya, komplikasinya misalnya sesek, mhm, seperti itu yang tetap biasanya emergensi, kasus-kasus emergensi yang banyak datang. mhm, mhm. Artinya memang, kasus-kasus yang, banyak itu hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, Iya, ini betul. setelah lebaran gitu ya, kalau kemarin sebelum sebelum lebaran Mhm. kita ngomonginnya kan sakit lambung lah gitu-gitu ya. Iya. Kalau setelah lebaran paling banyak apa Dok nih kasusnya? Iya, pasti Kolesterol hubungannya tinggi gitu. kolesterol, betul. Masih banyak itu kasusnya ya. Biasanya gulanya jadi nggak terkontrol ya, Bu, ya. Karena Mhm, mungkin mhm. waktu itu puasa kemarin gulanya lebih baik lah. Habis buka ininya beda lagi. Jadi gulanya banyak yang melonjak tinggi. Kalau Karena kolesterol kalau kolesterol tinggi kan nggak langsung apa keluhannya ada ya. mhm, Memang mhm, kecuali memang sudah riwayatnya memang tinggi. Nah, mhm, tapi kalau mhm, mhm, gula kan cepat sekali kalau biasanya makannya puasa bagus, obatnya mhm, ini mhm. biasanya terkontrol, ya mulai buka lagi, makannya lupa, wah udah mulai lagi gulanya naik lagi. Padahal kita Gitu. sebelum sebelum lebaran itu kita sudah mewanti-wanti juga gitu ya, hati-hati Iya, makannya harus dikontrol gitu kan. betul. Istilahnya kayak tombo pengen aja gitu ya, tapi ya tetep Mm-mm. aja gitu godaan godaan, lebaran itu tidak bisa Betul. diabaikan gitu ya. Iya. Apalagi kue-kue kering dan lain sebagainya gitu ya, Dok, ya. Wah, iya itu betul sekali. Kue kering itu kecil-kecil tapi kadar gulanya cukup tinggi Iya, kalau kalorinya tinggi. Iya, kalorinya tinggi sekali betul tuh. padahal kita makannya Nggak nggak banyak ya, cuma nyemil-nyemil aja. Wah, itu pas lebaran kan pasti banyak ya kalau kue-kue gitu. tidak mengenyangkan soalnya ya, jadi Iya, kerasanya kayak terus kalau makan. makan sedikit. Iya, padahal kalau kalorinya udah tinggi, Mhm, minyaknya tinggi, kan banyak mentega ya itu ya. betul betul betul, lemaknya cukup tinggi. Makanya, Oke. Nah, betul. ada info apa nih, Dok, dari Rumah Sakit Panti Ya, Wilasa, Dokter pos Cipto ini? lebaran kan tadi sudah kolesterol, udah pernah asam urat, udah pernah belum? Ya, Belum 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 belum. belum ya. Jadi Mhm, kita hari ini bicara pos lebaran makan-makan kemarin mungkin banyak jeroan, yang kurang ini ya, banyak daging lah. Ini mhm, salah satu menyebabkan tingginya asam urat. mhm, Asam urat sendiri tinggi, namanya disebut apa? Hiperurisemia. Jadi kadang-kadang, dok saya datang kok apa kayaknya sendinya sakit semua ya. mhm, Nah, terus dokternya bilang periksa, oh ya mungkin bisa asam urat. Nah, nanti kita bicara apa itu sih sendi, penyakit radang sendi yang disebabkan karena asam urat tinggi. Selain mhm, mhm, itu, komplikasi asam urat bisa nanti mengarah ke batu ginjal. Jadi kita tahu dulu, asam urat itu sebenarnya apa sih? Jadi asam urat itu adalah metabolisme dari protein. Jadi semua yang proteinnya tinggi,
nanti akan dimetabolisme jadi purin, nanti dipecah jadi asam urat. Jadi kalau kita makan yang tinggi protein, sebenarnya apapun akan menyebabkan asam uratnya naik. Cuma kadar-kadar tinggi protein purinnya itu tiap ini Makanan beda-beda. beda. Iya. Jadi kalau orang yang penyebabnya apa sering ya karena mungkin kita kebiasaan hidupnya, pola hidupnya tinggi makan purin, apalagi yang orang sering bilang kan jeroan sama emping ya. Kalau makan sering seperti itu ya makin lama bisa tinggi. Dibilang kadarnya tinggi. Jadi kalau kadarnya di atas 7 itu sudah mulai tinggi. Naik 7 lebih ya itu harus sudah obat-obatan, takutnya nanti ada komplikasi. Kalau perempuan di atas 6,5 atau 6, itu tergantung dari labnya, indikator lab masing-masing ya. Jadi kalau misalnya hasil lab, caranya cuma gampang diperiksa di darah. Periksa darah, kalau bisa pakai yang darah ini dari venanya, bukan yang dari tepi yang cuma dicubles itu kadang-kadang kurang selisihnya, markernya agak range-nya agak jauh. Jadi kadang-kadang dicek di situ 10 ternyata dicek di vena 8 atau 7. Jadi kadang-kadang kebalikan, kadang-kadang normal ternyata di sananya tinggi. Jadi memang untuk pemeriksaan asam urat yang cepat itu memang masih range-nya agak tinggi. Seperti itu. Perbedaannya. Jadi memang iya perbedaannya agak tinggi, tergantung alatnya ya. Saya nggak bisa ngomong karena kan alatnya yang makin mahal ya kualitasnya range-nya makin rendah. Tapi alatnya biayanya lebih murah pasti kan kualitas ininya juga lebih kurang. Makanya yang kita serentak ya dicek lewat pembuluh darah vena yang di sini cus ya diambil situ. Terus kita bicara komplikasi. Komplikasinya apa sih dok? Paling sering yang tadi saya bilang gout arthritis. Gout arthritis itu apa? Radang sendi. Radang sendi biasanya apa? Biasanya cuma nyerangnya satu, jadi beda. Jangan disamain kayak, maaf, rematik atau biasa orang osteoartritis. Rematik itu biasanya penyerangnya sendi kecil, tapi kanan kiri. Kalau gout biasanya di sendi besar, di jempol, terutama ibu jari. Itu biasanya kanan toh, itu paling sering. Jadi makanya khas nyerinya. Kalau yang tadi apa artritis karena tulang misalnya persendian, ya itu biasanya di lutut ya seperti itu. Jadi memang beda-beda. Kita bicara yang gout artritis dulu. Kalau yang tadi rematik sama osteoartritis tadi ya khasnya pokoknya berbeda. Kalau yang osteo biasanya di lutut, rematik biasanya sendi-sendi kecil dan banyak dan biasanya simetris kanan kiri. Kita bicara gout. Gout itu apa sih? Gout artritis itu adalah penyakit radang sendi yang disebabkan karena tingginya asam urat tadi. Asam urat kalau terlalu tinggi bentuk kristal. Jadi deposit kristal, Bu. Kristalnya di cairan ruang sendi. Nah, kristalnya itu nucep-nucep sakit jadi bengkak. Nah, khasnya itu nyeri sekali. Kalau orang yang maaf sakit gout artritis biasanya wah kesakitannya luar biasa. Karena ini merupakan wah sudah ini sampai nggak bisa jalan benar-benar karena cuma seuprit tok di jempol itu nggak bisa jalan karena bengkaknya luar biasa, nyerinya luar biasa. Biasanya gejalanya di ibu jari itu kemerahan, memerah, terus bengkak, dipegang panas. Nah, itu di ibu jari kemungkinan besar gout. Terus yang nyebabin sering terjadi gout apa sih biasanya maaf laki-laki itu lebih sering faktor predisposisinya obesitas, kemudian orang yang suka minum alkohol, nah itu juga akan sering. Kemudian orang yang suka minum minuman manis itu juga akan mengganggu metabolismenya yang mengandung banyak fruktosa. Terus tadi yang orang suka makan tinggi protein kayak emping, seafood, jeroan, nah itu juga. Terus ada beberapa penyakit yang memang menyebabkan metabolisme purinnya itu kurang baik seperti gagal jantung, hipertensi, resistensi insulin, kemudian gagal ginjal, kemudian metabolic syndrome, gula diabetes itu nyebabin faktor risiko terkena asam urat tinggi itu atau kena gout itu lebih sering. Makanya kalau misalnya punya penyakit seperti itu, kita juga harus jaga makan. Terus dok, taunya ini gout atau enggak gimana? Yang pertama kita jelas pasti dicek lab dulu ya. Lab dulu dicek, bener nggak asam uratnya tinggi?
Nek asam uratnya tinggi, wah dicek 10, wah ya kemungkinan besar ini sudah pasti good. Kemudian di foto ronsen, di ronsennya dilihat ada nggak gambaran lain, oh ternyata gambarannya kas nih, kasnya good. Nah itu berarti kalau mau akurat sekali, dicek cairan sendinya, diambil, diaspirasi, dilihat di mikroskop, di sana ada kristal asam urat enggak. Nah, kalau dicek semua itu benar, ya berarti memang penyebabnya dari asam Asam. urat yang namanya disebut good arthritis. Kemudian dok, kalau misalnya sudah kena good ini gimana? Good itu biasanya nggak bisa disembuhin. Jadi bisa sewaktu-waktu muncul. Jadi ada dua Kambuh. gejala. Waktu kambuh atau flare itu tadi sakit-sakitnya atau fase remisi, jadi sudah turun. Tapi kalau misalnya kita makan yang nggak dijaga lagi, obat jarang diminum, tahu-tahu asam uratnya tinggi, terbentuk kristal, kambuh lagi. Jadi hati-hati, nek sudah kena gitu bisa kambuh. Dan tadi saya bilang nyerinya luar biasa loh. Jadi memang hati-hati jangan sampai kambuh, orang bisa nggak jalan itu. Terus obatnya apa dok? Kalau lagi fase kambuh sama fase remisi beda ya. Kalau lagi fase kambuh, jangan langsung kita berikan untuk penurun asam urat. Nanti fase penyembuhannya lebih lama. Jadi obatnya tertentu. Ada anti radang, seperti NSAID, kortikosteroid, ada colchicine yang khusus untuk fase akutnya. Dan nanti kalau sudah fase remisi, kita bisa berikan anti penurun asam urat seperti golongan sestarik atau allopurinol. Jadi yang penting kita jaga apa yang kita makan, terus jangan makan alkohol, tadi jangan yang tinggi protein purin, seperti tadi daging merah, jeroan, emping, seafood, kerang-kerangan, wah itu tinggi sekali. Terus olahraga ternyata kita banyak beraktivitas itu menurunkan resiko terjadinya GERD. Jadi kalau kita sering jalan, sering itu lebih bagus. Kemudian ya tadi kalau obesitas memang harus diturunkan supaya tidak terjadi resiko meningkatnya terjadinya GERD seperti itu. Nah, terus komplikasi yang sering juga kedua selain tadi itu bisa juga terbentuk batu di saluran kencing. Jadi kristalnya mendeposit di ginjal, jadi terbentuk batu, susah dipecah, akhirnya makin besar, nah itu terjadi batu ginjal. Nanti komplikasinya ya bisa nyeri pinggang, ada batunya nanti naik turun nyerinya lebih sakit ke daerah perut kanan atau perut kanan kiri bawah. Jadi memang komplikasinya selain tadi radang sendi, yaitu batu saluran kencing seperti itu. Ya obatnya sama, obatnya kita harus turunkan asam uratnya, dan nanti kalau memang sudah terbentuk batu ya mungkin ada tindakan seperti SWL kalau tergantung ukuran batunya seperti itu. Ya untuk kasus hiperurisemia ini sering, jadi kadang-kadang orang nganggap enteng, asam uratnya tinggi, nggak ada gejala apa-apa. Betul itu. Jadi kadang-kadang asam urat tinggi itu nggak langsung bergejala, nanti berbulan-bulan, nah, udah kepentok, kena GERD sekali, nanti jadi sering. Nah itu hati-hati. Ya, sudah itu mengenai hari ini hiperurisemia, tadi berhubungan dengan GERD sama batu saluran kencing, batunya terbentuk karena asam uratnya tinggi. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya Dok ya. Betul, oke, yuk. Dok, apakah orang dengan asam urat tinggi harus selalu minum obat seperti pada penderita diabetes mellitus atau hipertensi? Betul, jadi kita bicara kalau hanya tidak terjadi yang namanya GERD atau batu ya. Kalau sudah terkontrol bisa di stop dengan jaga makan ya, sama olahraga, berat badannya diturunkan, boleh di stop. Jadi tidak harus terus-terusan. Tetapi kalau sudah terjadi GERD itu harus berapa bulan, 6 bulan harus diminum obat dulu sampai tidak terjadi namanya resiko kekambuhan seperti itu. Jadi tergantung, kalau misalnya hanya asam uratnya tinggi sebentar, misalnya 8, 7, dan kita berikan obat 1 bulan sudah turun, kita evaluasi 3 bulan dengan jaga makan seperti itu, tidak naik ya sudah bisa di stop seperti itu. Tapi kalau sudah ada terjadi kekambuhan seperti GERD ya bisa sampai 6 bulan pemberiannya seperti itu. Oke, karena memang Tapi tidak harus selalu diminum kayak obat gula, karena ya kecuali penyakit yang
sudah ada penyakit gagal ginjal atau apa, biasanya kadang-kadang asam uratnya cenderungnya agak tinggi terus ya, Oh, seperti itu. eee, ini kan kalau ngomongin asam urat gitu, itu karena faktor makanan ya paling sering ya, Dok, ya? Sebenarnya faktor makanan dan faktor genetik, Bu. Jadi Oh, memang genetik itu juga berpengaruh terhadap, terjadinya peningkatan asam urat, seperti mhm itu. mhm Karena mhm. biasanya nek orang tuanya, asam urat tinggi apalagi sudah pernah kena GERD itu biasanya juga kemungkinan besar individu tersebut mudah sekali terjadinya namanya hiperuricemia, bahkan terjadinya GERD juga, seperti Mmm, itu. mhm mhm. Sama Artinya tadi faktor laki-laki, laki-laki biasanya kalau terjadi GERD lebih sering, mhm seperti mhm. itu. Oke, jadi makanan dan juga genetis. Kalau sudah tahu bahwa Iya, ada genetisnya, itu ya harus mulai mhm. jaga makan. Apalagi tadi saya bilang yang ada, orang gagal jantung, gula, itu Mhm ada obat-obatan tertentu seperti obat diuretik itu yang meningkatkan resiko asam urat tinggi. Jadi mhm ada efek obat tertentu yang malah asam uratnya bikin tinggi. Kemudian juga tadi fruktosa dan alkohol. Jadi selain makanan, minuman yang mengandung alkohol tinggi, sama satu lagi mengandung fruktosa, biasanya banyak di soda-soda, itu mhm. nyebabin asam uratnya naik, seperti itu. Oke. Nah, eee, kalau tadi kita ngomong kayak diabetes mellitus kan dia memang harus jaga pola makan dan lain sebagainya. Kalau untuk Betul. yang punya kecenderungan asam uratnya bisa tinggi ini ya, Dok, Mhm. ada tadi selain yang disebutkan oleh dokter, apakah memang makanan-makanan pantangan itu sama sekali tidak boleh dikonsumsi atau bisa Oh, dikonsumsi dengan batas? semua kembali dengan batasan berapa tinggi asam uratnya ya, Bu, ya. Jadi kalau memang lagi Mhm waktu tinggi sekali ya benar-benar jangan dulu. Tapi kalau misalnya sudah terkontrol ya kita boleh, maksudnya kita bukan berarti stop, tapi ya jarang dikurangi. Tapi mhm. nek maaf dimakan dikit terus besoknya tinggi ya memang berarti sudah kan kembali ke genetiknya, ternyata di kecentok sithik langsung tinggi, wah itu nggak bisa kita, harus memang di-stop ya harus di-stop, seperti itu. Oke, artinya kondisi setiap pasien pasti berbeda ya, Heeh, Dok? berbeda-beda, betul. Mhm mhm Kalau mhm. mau gampang, ini nge-search-nya di internet, makanan tinggi purin. Nah, itu Mmm, yang dikurangi. Jadi mhm. makanan tinggi purin. Nah, yang purinnya tinggi itu yang nyebabin asam urat naik, gitu. Nah kalau sudah tahu bahwa tapi ada nggak sih Dok misalnya nih saya mengamati Mhm misalnya saya sudah terkena GOUT katakan, terus saya bilang, mhm udah terkontrol gitu ya, terus tiba-tiba saya makan makanan A, kok terus mhm. langsung sakit misalnya Iya, nyeri dan bla bla bla. Artinya saya harus memahami bahwa, oh saya nggak boleh nih artinya konsumsi ini betul. secara Konsumsi itu berlebihan. sudah benar-benar sudah dibatasi sekali, karena ternyata Mhm. memang genetiknya makanan sedikit itu aja sudah nyebabin ini tinggi lagi asam uratnya, kambuh lagi ke masuk fase flare, fase aktifnya yang itu. Oke. Jadi ini ya good news Aulia, memang tidak sama antara satu dengan yang lain. Bisa yang satu misalnya, oh, bisa diturunkan nggak kambuh, masih bisa konsumsi misalnya pengen sedikit emping lah, nyicip gitu ya, nggak masalah. Tapi ada juga Mhm, yang konsumsi emping sedikit udah langsung nyeri dan iya. lain-lain. Bisa terjadi Terus seperti itu. Mhm. sayur, yang kayak kita sayur yang sering itu ternyata kangkung dan bayam, daun melinjo. Wah, itu hati-hati Waduh. ya. Bayam itu juga ningkatin loh, kangkung, bayam, Mhm. sama daun melinjo. Ya ini daun melinjo yang biasanya itu sama yang di nasi padang itu daun ketela ya. Iya, kalau daun melinjo Ya, itu buat nasi pindang Kudus itu loh, nasi pindang Dok. kudus ya, sama daun ketela Betul. juga betul. Daun ketela Iya. yang di nasi padang itu juga naikin asam urat juga. Oh, mhm. Tapi lebih tinggi daun melinjo. Daun melinjo itu Seperti itu. buat itu atau Nasi buat pindang ya, rawon. ya rawon ya. Itu Iya. tinggi daun melinjo itu. Oke, tuh dibatasin ya. Emping pohon melinjo itu seturunannya ya Gus Samu ya? Mhm. Daunnya dan empingnya. Oke, Dan ini seperti ayam itu juga meningkatkan juga loh. Dipikirnya kan orang kadang-kadang daging merah yang mhm, tinggi, ternyata mhm, daging ayam itu juga memiliki resiko meningkatkan asam urat juga yang tinggi, apalagi jantung ayam. Wah, itu tinggi sekali. oke. Iya, ternyata ya Gunung Selenya ini harus mulai Mhm. dibatasin nih. Ya, selamat siang Dok, saya mau tanya dong bagaimana membedakan nyeri sendi karena rematik dan gout? Terima kasih. Oke.
Tadi kalau biasanya nyeri karena rematik itu biasanya nyerinya sendinya di tangan, di sendi-sendi kecil. Sendi-sendi kecil itu seperti di tangan, di sini ini pergerakan Hmm, sendi kecil. hmm, Kemudian sendi besar itu seperti di pergelangan, ini sudah masuk sendi besar. Jadi hmm, kalau sendi rematik itu biasanya, maaf, di sendi-sendi kecil biasanya kanan kiri. Kalau hmm. yang di, maaf, gout itu biasanya di sendi besar. Di ibu jari kan soalnya luasnya besar, itu di jarinya ibu jari kaki, ya itu biasanya satu tok sih, tidak asimetris. Jadi Hmm. nek kanan tok ya kiri gitu. Biasanya tapi seringnya satu satu sisi aja. Kalau rematik dua sisi gitu gampangnya. Dan biasanya di sendi-sendi kecil. Hmm. Hmm. Terus makin lama komplikasi beratnya ya nanti, kalau rematik bisa terbentuk swan neck, jadi tangannya perubahannya gini, bisa deformitas kalau itu Oh, ada benjol rematik atau itu. Kalau oh, benjolan itu biasanya malah nanti di gout. hmm, 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 hmm. Oke. Jadi kalau Ini ada kayak benjol benjolan namanya topus lah itu. itu lebih sering di jari kaki atau di tangan sih dok? Kalau untuk gout itu bedanya dengan ini? Oh, jari kaki itu. Tadi saya Hmm, bilang ibu jari kaki, saya lupa. ibu jari Ibu kaki jari ya. kaki. Hmm, Paling hmm, sering ibu jari kaki. Nyerangnya biasanya seringnya tuh, terus kalau pasien datang mesti di situ betul. Nyerinya pasti di situ. Wah, itu sudah 80% kemungkinan besar gout. walaupun hanya di Seperti jari itu. kaki, tapi kadang-kadang sakitnya menjalar sehingga terasa sakit untuk jalan pun terasa sakit Iya, juga tuh ya. di kaki iya sakit sekali. Kasnya nyarinya nyari hebat kalau gout itu. Nyerinya kesakitan sekali. Oke. Nah, ini eh mungkin buat Anda Gus Shali yang merasa, oh kok kaki saya sakit-sakit ya misalnya gitu ya. Nah, mulai ini tanda-tandanya. Mm-mm. Coba dicari Wah, tahu. iya, jangan-jangan coba. Ya, makanya kadang-kadang kita nyeri sendi, kita juga sekaligus cek juga untuk asam urat, itu Mm-mm. seperti itu untuk mengetahui juga resikonya gimana. Tapi kalau misalnya nyerinya sendinya di tangan, biasanya tuh mengarahnya ke ini ya, pergelangan kecil, tangan, Mm-mm. jari-jari kaki kanan itu biasanya mengarahnya ke rematik, dan dicek rheumatoid faktornya, untuk Mm-mm. autoimunnya itu biasanya dicek seperti itu. Oke. Ya. eh ini ada WhatsApp yang masuk lagi, Dok. Kita baca ya. Beberapa Ya, kali, Dok, saya bangun pagi hari dengan kondisi sendi jari tangan kanan dan kiri terasa kaku. Apakah itu tanda gout atau rematik ya? Terima kasih. nah, itu betul ada namanya morning stiffness. Khas Mm-mm. sekali morning stiffness biasanya Pak memang pada penyakit rematik, bukan pada gout. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau memang terjadi kekakuan morning stiffness itu kemungkinan besar arahnya ke rheumatoid arthritis seperti itu. Mm-mm. Bukan Jadi, ke gout. Gout biasanya enggak ada hubungannya sama pagi hari atau itu sakit terus. oh, nggak ada fase sakit pagi, Oh, siang, sore gitu ya, Dok ya. Jadi mm-mm. dia akan terasa sakit. Nah, Dok, kalau asam urat ini kalau misalnya kan kayak diabetes, hipertensi, kita ngomong ini penyakit degeneratif gitu dalam artian biasanya juga Mm-mm. ada dalam usia-usia tertentu gitu ya. Resikonya Iya. dan lain sebagainya. Kalau untuk asam urat ini seperti apa sih, Dok? Apakah yang masih muda gitu juga bisa bisa Pola hidup ya, kalau terus-terusan ibaratnya kita ngisi air ya di teko, kalau terus-terusan diisi air yang sama ya walaupun masih muda, tekonya besar, kuat menanggung besar, tapi nek diisi lama-lama terus ya penuh, sama aja Bu. Bedanya Mm, kan kalau usia tua dan muda mungkin batasnya sehari bisa 2.000, nek usia tua sudah tinggal 500. Jadi tergantung asupan yang kita makan juga. Kalau terlalu banyak ya pasti lama-kelamaan usia muda pun, bahkan apalagi punya genetik, bisa nyebabin apa, tinggi resiko terjadinya hiperurisemia seperti oke. itu. Eh, kita pernah cerita dan pernah ngomong hipertensi, diabetes gitu kan seringkali juga dengan gaya hidup Mm-mm, lifestyle. mm-mm. Bagaimana dengan Hipertensi itu sama, jadi memang pengaruhnya pertama genetik ya Bu. Jadi di usia muda pun ada penyakit tertentu seperti, maaf, tumor, itu juga bisa menyebabkan di usia muda terjadi hipertensi. Makanya biasanya hipertensi itu harus kita cari penyebabnya, walaupun 90% ke atas itu namanya adalah hipertensi esensial. Jadi memang tidak ada penyakit kelainan organ yang lain
diderita karena biasanya karena genetik, Bu. Nah, tapi ada 10% kalau misalnya usia muda kita harus cari, ada nggak anak-anak, yaitu ada penyakit lain nggak, masalah di ginjal atau di tumor supraadrenal, nah itu yang harus kita cari. Seperti itu. Ya. Artinya memang kalau usia-usia yang masih muda kok ada gejala-gejala semacam ini Oh, gitu ya. harus Eh, kita cari dulu penyebab lainnya, ada nggak problem yang meliputi penyakitnya seperti itu. Oke. Terus tadi Selama bicara morning stiffness ya, Bu ya. Mm, Tadi kan tanya morning stiffness itu, nah itu memang paling sering pada rematik atau osteoartritis yang tadi saya jelaskan. Yang osteoartritis itu biasanya di lutut, jadi nek pagi hari lututnya kaku. Nah, itu kemungkinan besar bisa karena osteoartritis kadang sendi karena biasanya ada tulang tumbuhnya, ada osteofit dan ada penyempitan celah sendi. Nanti makin lama makin kurang baik bisa terjadi deformitas juga. Jadi bentuknya sendi lututnya berubah. Jadi itu bisa. Itu mm, namanya osteoartritis. Tidak hanya di lutut, bisa di sendi-sendi besar juga, pergelangan tangan juga bisa. Atau tadi rematik yang kakunya biasanya lebih morning stiffness-nya lebih lama atau kekakuannya bisa lebih lama, bisa lebih dari 30 menit. Itu yang biasanya kita bedakan. Tapi kalau good nggak ada, jadi kekakuannya pasnya ya pagi, siang, sore sakit terus. Gitu, Bu. mm. Oke. Jadi kalau GOAT ini sakitnya nggak ada batasan waktu tadi ya. Pagi, Iya. siang, sore selama belum diobatin gitu ya. Biasanya kan kalau usia tua, rematik tuh kaku-kaku kok. Ini good tuh sakit, Mm, mm, sakit mm. banget makanya sudah kena wah harus pasti kapok. Tapi Kak, karena ada gitu ya Dok, ini kalau memang sudah terkena asam urat gitu kan, tadi dokter juga sarankan ya makan harus dijaga, tapi ada juga yang mengandalkan obat gitu kan. Dia ya nggak apa-apa makan nanti habis itu saya minum obat ini gitu. Nah kalau menurut dokter sendiri seperti apa sih kalau hal-hal begini nih? Sebenarnya kalau memang diobatin ya memang kita maaf jaga makan, jaga minum itu kadang-kadang ada yang namanya jenuh atau apa ya Bu ya. Kalau minum obat teratur bisa bagus ya kita ya gimana, sorry, hard to say memang sebenarnya ideal itu bukan obat, tapi perubahan perilaku, kondisi makannya kita itu yang lebih utama. Tapi semua kembali kepatuhan pasien. Kalau kepatuhan pasiennya nggak bisa ya mau nggak mau jalan keduanya ya dengan medikamentosa seperti itu. Mm, 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 Walaupun aslinya lebih bagus dengan perubahan perilaku gaya hidup, misalnya dengan mengurangi tadi makanan tinggi purin, aktivitasnya lebih perbaiki, nah itu juga pasti hasilnya lebih outcome-nya lebih baik. mm, mm. Gitu. Oke. Eh, ini ada pertanyaan yang menarik sih Dok, kita bacakan ya Dok ya. Boleh, boleh. Selamat siang Dok, kakak saya Saya saat masih mahasiswa terkena batu saluran kencing. Pertanyaan saya, apakah semua batu saluran kencing atau batu ginjal itu penyebabnya juga karena asam urat yang tinggi? Pada saat itu dia masih muda loh dok. Terima kasih. betul, wah pertanyaannya bagus. Jadi batu ginjal itu penyebabnya banyak. Dari Mm, kolesterol, asam urat, kalsium, kemudian jenisnya ada banyak ya. Jadi bukan hanya karena hanya karena asam urat. Nah, itu kita harus cari penyebabnya, kalsium oksalat kah atau mm, kolesterol yang tinggi. Nah, itu yang menyebabkan harus kita cari. mm, Tetapi susahnya batu itu obat yang kita minum itu tidak bisa ngancurin semua batu. Jadi obat tertentu itu ada obat yang bisa menghancurkan batu, tapi batu jenis tertentu tok. Yang lain nggak bisa hancur. mm, Makanya sudah punya batu, kalau sudah besar mau nggak mau pasti ada tindakan. Seperti mm, ESWL, kalau sudah dibuka ya kalau besar sekali ya bahkan harus bedahnya harus lebih bedah open lagi. Nefroktomi namanya. Itu dibuka ginjalnya untuk diambil. Makanya ya semua kembali. Jadi batu saluran kencing itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena kalsium oksalat, bisa karena asam urat, kemudian batu dari kolesterol, itu penyebabnya. Jadi memang kita tidak bisa pastikan sebelum sampai kelihatan. Makanya obat-obatan batu itu kadang-kadang di sana, maaf, ibaratnya aku minum ini batunya kecil, luruh, ya biasanya herbal ya Bu ya. Nah tapi dicobai ya itu tidak konjat karena memang batunya beda, beda banyak macamnya. mm, Jadi enggak obat-obatan itu hanya obat satu jenis obat ada yang bisa menghasilkan jenis kalsium itu Pak, yang lain enggak. Namanya seperti itu. mm.
Karena memang kondisinya berbeda-beda, faktor penyusun Mhm, batunya, materialnya ada pengasuh batunya ya. beda-beda. Mhm. Jadi kalau misalnya, "Oh itu bisa kok kenapa ini enggak?" Gitu ya, itu, Mhm, tergantung kondisinya juga gitu ya, Dok, ya? iya. Mhm 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 mhm. Oke, eee, artinya ini bisa saja bukan karena, asam Karena urat. asam urat, iya. Ada Mhm penyebab yang lain, mungkin harus kita cari penyebabnya dulu. Dan biasanya tetap kita cek, ya paling gampang sebenarnya kita lihat dulu ukuran batunya, mhm. USG dulu. Nek sudah terlalu besar ya memang mau nggak mau mungkin harus ada tindakan seperti SWL seperti itu. Oke, SBL di Rumah Sakit Panti Wirasa Dokter Cipto juga ada loh. Iya, betul sekali. Ini sekalian promosi. Jadi kalau memang sudah ada riwayat itu, kalau punya BPJS juga ditanggung loh. Jadi Mhm minta rujukan, mhm nanti ke dokter Eriavan, spesialis bedah urologi di tempat kita cek, kita diperiksa beliau, kalau memang perlu ada tindakan SWA pasti akan segera dilakukan. Dan oke. itu bukan tindakan yang open bedah itu enggak ya, jadi tindakannya jauh lebih ringan ya, saya bilang seperti itu. Cuma memang itu opsionalnya, nggak bisa kalau herbal itu kadang-kadang tadi makanya saya bilang nggak Mhm, mesti semua bisa luruh. iya, mhm mhm. Iya, eee, ini Dok, kadang-kadang gitu ya, ini sih Mhm, sebetulnya, apa ya, di masyarakat gitu ya, mhm, ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa, obat herbal itu lebih lebih ramah buat tubuh karena merasa itu adalah sebagai suatu hal yang alami gitu. Padahal kan iya. kita juga nggak tahu juga Nah, itu gini benar saya atau tidak. kasih Kalau menurut Dokter Evan cerita. mhm, Mhm. Obat herbal itu harus dibedakan dulu, memang yang aman BPOM ada herbal karena jamu-jamuan. Yang kita bahas yang jamu-jamuan ya, yang maaf mhm saya nggak nyebut oknum atau apa, mhm maksudnya orang maaf sering minum jamu Togdelino, yang mhm jamu-jamuan, yang itu hati-hati karena kadang-kadang ada oknum atau tertentu yang menambahkan obat di sananya bentuknya jamu, tapi mhm dalamnya ada obat. Komplikasinya apa? Obat diminum tiap hari seperti itu dipikirnya herbal, tetapi hasilnya ada anti golongan namanya steroid, maaf NSAID yang nyebabin lambungnya bocor dan mhm komplikasinya namanya terjadi perforasi gastrat. Itu sering sekali kasus di rumah sakit kita. Jadi mhm banyak minum jamu-jamuan yang tidak terdaftar BPOM, nah itu malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah. Yang kedua kita bicara herbal yang memang sudah dilakukan penelitian research, itu kita nggak salah, herbal itu juga memang ada manfaatnya. mhm Tadi saya bilang misalnya obat-obatan batu itu juga memang kalau ada batu itu bisa hancur seperti itu. Jadi mhm kita harus harus subjektif ya, nggak bisa disebutkan dibandingkan harus objektif, maksudnya harus lihat case per case. Jadi nggak bisa kita samakan. Kasus ini memang herbal sudah terbukti ya kita sarankan. Contohnya misalnya minum jahe itu meningkatkan daya tahan tubuh, betul meningkatkan daya tubuh kita minum jahe juga it's okay. Biar meningkatkan daya tahan tubuh kita lebih bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kasus maaf kita bicara kanker, secara herbal-herbalan terus datang, kankernya tidak tersembuhkan, malah masuk ke stadium lanjut, mhm akhirnya malah terlambat semua. Dari mhm yang sebenarnya kecil bisa kita namanya ambil semua mhm benjolannya untuk menyebabkan terjadinya metastase, tapi mhm orang milih ke herbal. Herbal ternyata sampai saat ini pun kan memang belum ada penelitian herbal yang maksudnya bisa menurunkan kasus kanker tertentu mhm diminum, kelihatannya karena efek sugesti kadang-kadang menyebabkan oh sudah hilang, padahal secara kita periksa secara objektifnya masih ada, dibiarkan malah terjadi metastase dan terlambat. Itu kasus yang sering sekali. mhm Jadi ya hati-hati dalam pemilihan herbal. Kalau memang herbal sudah kita sekarang kan zamannya sudah 4.0 ya, internet di mhm mana-mana kita bisa cari. Jadi jangan asal herbal mhm kita minum, itu jangan seperti itu. mhm Tadi kalau batu misalnya ada diminum, batunya kecil, ya kita cek di USG, betul nggak batunya hancur. Nah, kalau memang hancur ya it's okay, bagus berarti herbalnya memang sudah terbukti. Tapi ada kasus oh apa dicek batunya besar, dicek oh sudah luruh kok kecil keluar ke batunya ternyata di USG malah tambah besar ya memang dia ada yang keluar kecil-kecil karena kan batu namanya itu juga bisa
nipih ya Bu, pecah lah. Itu yang Hmm. keluar bukan ukurannya jadi itu, tapi di dalamnya masih banyak. Nah, kita tetap segala sesuatu harus kita lihat. Jadi sama, misalnya kita minum sesuatu, buktinya dicek korelasinya, oh benar batunya sudah hilang di USG lah. Itu berarti memang kita minum herbal berguna seperti itu. Jadi memang herbal pun ada tempatnya dalam dunia medis kita. Karena banyak memiliki manfaat, banyak memiliki terobosan ya, karena itu penelitian selalu kita juga ke depan harus meningkatkan juga pengetahuan mengenai herbal seperti itu. Yep. Nah, itu loh Gunung Soel. Ini pencerahannya dari Dokter Evan seperti itu ya. Kita harus paham dulu sih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini benar-benar amankah, benar-benar bermanfaatkah, benar-benar bergunakah buat Iya, tubuh. Itu kita harus bisa membedakan gitu ya. Nah, dokter itu juga gak sembarangan juga menyarankan tindakan-tindakan tertentu buat kita gitu atau obat-obatan. Jadi ya harus dipahami juga seperti itu gitu kan. Tapi yang pasti itu sama juga prinsipnya ketika kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Ini benar-benar makanan ini kita butuhkan nggak? Atau hanya sekedar misalnya lapar mata misalnya karena ngeliatin. Betul ya dok ya? Karena kan kadang-kadang kita makan tuh karena benar-benar hanya yang kayaknya kepengen gitu ya. nah, Nah, tapi kita lupa bahwa ini bermanfaat nggak sih buat tubuh? Jangan-jangan kalau habis makan ini nanti saya asam urat saya naik deh misalnya begitu. ya kalau sudah punya yang seperti tadi ya memang harus namanya jaga makan, jaga mulut. Nah, seperti itu. Oke, selamat siang dok. Saya mau tanya, saya pernah dengar katanya tahu tempe itu juga bisa menaikin asam urat ya. Apakah betul? Terus kalau gitu apa dong yang bisa dikonsumsi? Gimana nih dok? Pertanyaannya bagus tuh, tadi saya sudah jelaskan di depan. Iya, semua makanan yang mengandung protein itu akan dipecah menjadi urin dan nanti akan terjadi metabolisme asam urat. Jadi semua protein itu akan meningkatkan asam urat. Tetapi kadarnya berbeda, jangan disamakan. Tadi saya bicara kayak daging merah, daging jeroan itu kadarnya lebih tinggi daripada misalnya kita bicara daging ayam. Tapi daging Hmm. ayam pun tinggi, kalau diminum banyak, makan banyak ya tetap meningkatin asam urat. Jadi makanya kalau nanti kita bingung, kita search makanan tinggi purin di internet. Wah, itu sudah ada berapa gramnya, saya tidak hafal satu persatu, itu bisa kelihatan. Tapi Hmm. betul, tahu tempe kalau kita makannya 1 kilo ya, asam uratnya naik, itu banyak. Karena tetap semua protein ya, semua protein telur, saya bilang. Telur pun akan kalau misalnya tinggi protein juga akan di metabolisme menjadi purin nanti. Nanti diubah lagi menjadi asam urat. Jadi semua protein seperti itu. Oke, semua protein ya Gus Shelly nggak Iya, terkecuali. Nah, pengecualiannya itu tadi adalah sayur. Nah, sayur itu tadi kangkung, bayam itu juga iya, daun masuk, melinjo. Ya, daun makanya nanti kita melinjo. bicara search di makanan tinggi purin. Nah, itu biasanya kelihatan tinggi asam uratnya berapa ratus per gram seperti itu. Nah kalau udah itu berarti kita harus paham bahwa oh ini Oh, harus saya batasi nih misalnya. Kalau makan betul. ini meskipun enak saya nggak boleh kalap istilahnya yang terus eh, Mm-mm, sebanyak-banyaknya gitu ya dok ya. betul. Tapi ada kok makanan-makanan sebetulnya gini, itu tergantung juga dalam artian gini, kita kan makan juga nggak yang terus dalam porsi yang banyak gitu kan. Artinya Mm-mm. kan, ketika ketika asam urat itu tinggi atau terjadi misalnya sampai gout itu karena sudah sangat terlalu berlebihan kadarnya di dalam tubuh ya, Dok, ya? Betul. Berarti memang tadi kondisinya memang sudah satu kita bicara genetiknya dulu itu depannya Bu. Nah Mhm. kalau memang sudah tadi lama kelamaan asam uratnya tinggi terus, ya resikonya pasti kelamaan terbentuk kristal menetap di cairan sendi terjadi gout seperti itu. Jadi Mhm. memang tidak langsung asam urat sebulan tinggi langsung terjadi gout Good. enggak. Makanya kadang-kadang orang, wah aku asam uratnya 10, enggak apa-apa asimptomatis lah, tapi terus-terusan aja misalnya butuh setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, nah lama-lama besok usia tuanya resiko terbentuknya mudah deposit kristal asam urat seperti itu. Arti artinya gini, sama seperti, yang kemarin gitu ya, diabetes mellitus lah atau apa gitu.
kalau sampai terjadi GOUT, itu kan sudah proses yang sekian lama. Prosesnya, betul. Proses yang sudah tidak terjadi 1-2 hari sih. Proses yang sudah mungkin bulanan menahun ya. Cuman karena memang ketika kadar asam urat tinggi yang belum menimbulkan gejala itu sama sekali nggak ada rasanya, sehingga akhirnya orang nggak Nggak tahu. betul, nggak aware gitu lah ya Iya, nggak terhadap aware kondisi. ya. Tapi karena Betul tadi, sekali. karena kadang-kadang kita tuh rasa sakit itu jadi pengingat utamanya kita. Kalau baru ada sakit, kita baru tahu bahwa oh ini nih ya, kenapa ya, ini kok nggak beres ya, seperti itu ya dok ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada gejala, nggak pernah cek. Orang kan Nah, datang ke rumah sakit, kita itu di Indonesia, maaf, budaya preventifnya masih kurang. Jadi kita datang pada soal kuratif penyembuhan. Ada saat gejala, baru ke dokter. Jarang yang ke dokter untuk konsultasi, dok, saya mau medical check up. Wah, itu kasusnya 1:10. Dari 10 ada pasien, 1 yang mau tanya kayak gitu. Kadang-kadang sehari pun malah 0. suka rela datang untuk diperiksakan karena gini kadang-kadang, "Wah, aku nggak mau Iya, cek nanti takut ketahuan penyakitnya takut. macam-macam." Iya, Itu mindset-nya gitu loh dok. betul. Kadang-kadang seperti itu, karena memang penyakit datang baru kelabaan takut. Padahal ya sebelumnya kan kita memang harusnya preventif, itu budaya. Walaupun memang sudah tahu, oh tanda-tandanya ini, kita bisa menjaga supaya tidak terjadi komplikasi di 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu yang sebenarnya kita harus ke depannya mulai aware. Preventif mulai ditingkatkan lagi. Karena kan banyak kasus yang sebenarnya seperti gula. Itu ada namanya prediabetes. Jadi kalau kita sudah prediabetes diobati, ya bisa bagus. Bahkan komplikasinya nanti lebih suka terjadi, lebih jarang, misalnya seperti itu. Long life survival-nya lebih tinggi. Jadi naik gulanya, sudah naik gula, harapan hidupnya tinggal 5-10 tahun, naik prediabetes bahkan bisa 20-30 tahun, bahkan bisa seperti tidak ada penyakit, karena terkontrol terus, tidak jatuh sampai ke diabetes seperti itu. Nah itu tadi kalau misalnya dari cek, karena memang kayak asam urat, hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol itu hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan darah gitu ya atau Betul, pemeriksaan pemeriksaan laboratorium. betul sekali. Jadi memang nggak bisa kita dokter tanpa pemeriksaan apa lihat itu susah, nggak bisa. Sehingga mau nggak mau sebetulnya Good News Family ya untuk mencegah gitu ya nggak terjadi ini ya Oh, medical check up itu menjadi salah satu solusi sebetulnya ya. betul. Mm-mm. Ya biasanya orang medical check up tuh paling sering malah usianya sudah lanjut baru periksa dokter. Yang Hmm. usia muda kan jarang sekali ya periksa ke dokter untuk lihat seperti itu. Padahal sebetulnya medical check up itu dianjurkan untuk usia produktif ya dok. Iya, usia maksudnya nggak harus menunggu tua, usia 30 tahun dengan lifestyle yang kurang bagus, ya sebenarnya wajib dicek seperti itu. Sehingga nanti bisa tahu dengan jelas sebetulnya ada apa terjadi dalam tubuh kita. Kalau ada Betul. yang angkanya sudah, kalau kata teman saya itu kalau habis medical check up hasil rapotnya gimana? Merah semua nggak angkanya? Benar banget. Kalau tinggi itu katanya merah katanya rapotnya. Rapotnya jelek. Iya, Nah, dari situ nanti kalau ketahuan ada yang nggak baik, nah itu masih bisa untuk diperbaiki. Jangan sampai menimbulkan gejala, udah terasa sakit, baru diperbaiki. Itu akan membuat semakin susah sebetulnya ya dok ya. betul. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, eh, Anda yang mungkin ini masih libur nggak sih? Kalau yang masih libur bisa loh, ini gunakan waktunya buat medical check up di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Betul. Bisa langsung atau dengan janjian sih dok? Masih ada paket Enggak, ya? langsung paket, masih pakai itu, paket medical check up, langsung aja daftar, nanti paket medical check up, periksa, langsung nanti ada konsultasi, sudah termasuk konsultasi juga. Biayanya kurang lebih 400-an. Tuh. Ini dan medical check up itu kan dengan biaya seperti gitu, itu per tahun ya dok ya sebetulnya? Iya, bisa. Kalau tergantung kondisi, kalau kondisinya masih bagus ya mungkin bisa setahun 2 tahun. Tapi nek kondisinya maaf dicek itu ya nanti 3 bulan harus ada cek ulang, bukan medical check up lagi, follow up-nya dari hasil kemarin seperti itu. Jadi
hanya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak baik, follow up-nya nanti juga yang dicek Mhm, yang nilai iya, itu aja sebetulnya iya, gitu ya. betul betul, Nggak iya, nggak perlu yang nilai-nilai yang semua, lainnya gitu kan. Nah, jadi penting nih untuk lihat raportnya Anda Good News Family, gimana sih rapor tahun ini gitu ya. Jadi iya, medical check up dulu, datang ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto, tapi jangan lupa ya kalau medical check up itu datang, saya mau medical check up tapi harus puasa dulu. betul. Periksanya harus puasa ya, karena lebih akurat. Mhm mhm mhm. Puasa kurang lebih 8 jam, datang pagi untuk ambil darah, nanti, sehari ya, Dok, ya bisa diketahui itu hasilnya? Heeh, langsung kok cepet, 1 hari sudah beres. Nah, tuh. Jadi nanti bisa diketahui hasilnya, terus Anda bisa tahu nanti sudah termasuk konsultasi dokter loh, dokter juga akan Sudah, mengarah betul. Nanti ada dokter dari dokter mhm umum akan membantu untuk mhm nanti konsultasi untuk masalah sharing kesehatannya bisa dikonsultasikan. mhm mhm mhm. Nah, ini penting juga gitu kan. Kan tadi asam urat, pola makan, hipertensi, eee, kolesterol, diabetes mellitus, itu semuanya walaupun kita ngomong genetis tetap lifestyle-nya harus dijaga. Mhm, betul. Tapi kalau semacam ini Dok, kayak asam urat gitu kan tadi kita banyak ngomong dari genetis dan juga, makan. Kalau kita Mhm. ngomongin, diabetes kan ada lifestyle, ada olahraganya dan lain sebagainya. Ada pengaruh nggak sih antara olahraga dengan, eee, asam urat gitu? Ada tadi, jadi kalau kita tadi saya jelaskan kalau dengan banyak aktivitas itu akan menurunkan resikonya terjadinya GORT. Jadi karena mungkin alirannya lebih baik kan, metabolisme lebih bagus, dengan olahraga itu kan meningkatkan resistensi insulin. Nah, Mhm. jadi bisa menurunkan terjadinya resiko terjadinya GORT. Jadi memang aktivitas pola hidup yang olahraga teratur itu mengurangi sekali resiko terjadinya GORT. Oke. Seperti Iki itu. ini ada pertanyaan yang masuk. Selamat siang, Dok. Lalu bagaimana dengan orang yang seringkali diet karbo dan lebih memperbanyak asupan proteinnya? Apakah resiko dia terkena asam urat tinggi dan GORT juga lebih tinggi, Dok? Terima kasih. Semua kembali tadi dengan gaya hidupnya kan, kita itu kan juga memiliki mekanisme namanya, kita berusaha untuk tubuh itu kan untuk untuk beradaptasi ya. Jadi nek Mhm tiap hari mungkin makannya seperti itu, kita tergantung genetiknya baik ya mungkin nggak masalah, tapi kok terus-terusan tinggi sekali yang terutama tadi kan saya bilang kalau yang makanan tingginya yang kadarnya misalnya top 10, nah itu dimakan terus tiap hari ya pasti mau nggak mau lama-kelamaan ya top 10 yang tinggi asam urat ya pasti bisa terkena asam urat tinggi. Tapi kalau misalnya kita makannya daging merah yang rendah rendah lemaknya, daging ayam, ya itu mungkin kan batas dari asupan tiap hari ini dia olahraganya baik, bisa saja tidak terjadi kena apa-apa. Gitu. Semua kembali mmm, dari asupan kita, genetik, pola hidup, pola olahraga, adaptasi tubuh memang kita membutuhkan. Jadi kita kan tubuh itu butuh kalori, butuh energi. Energi dipecah dari tadi karbohidratnya nggak ada, jadi kita memecah proteinnya. Ya mhm proteinnya dipecah, jadi itu kan jadi lebih bagus, lebih maksudnya tetap ada metabolismenya. Jadi semua kembali beda kalau yang makannya sudah gulanya tinggi, proteinnya tinggi, ya itu pasti malah lebih orang yang lebih sering kena daripada mmm, yang diet nggak makan karbohidrat, tapi proteinnya makan tok. Nah, itu kan berarti memang karbohidratnya kita untuk memecah energi butuh dari protein ya. Jadi mungkin kadar asam uratnya tidak terlalu tinggi daripada yang tadi menumpuk karena kita sudah menumpuk karbohidratnya sudah di metabolisme, proteinnya belum digunakan dipecah untuk menjadi energi seperti itu. oke. Jadi, bisa saja sebetulnya malah justru nggak apalagi kan sekarang ada banyak yang, Banyak malah itu tipe-tipe diet ya. Tipe diet mhm yang nggak makan daging, nah itu kita mhm, makanya kan semua penelitian itu, tadi kita boleh melakukan seperti itu, tetapi cocok nggak pada diri kita. mmm, Jadi tidak ada diet yang buruk, diet ada yang enggak. Semua itu tergantung dari kita, tubuhnya semua yang tubuhnya kita, genetiknya kita. Kita ternyata mau nyoba seperti itu, tapi punya riwayat yang genetiknya asam uratnya tinggi, ya nggak mhm bisa. Ternyata dicek terus besok asam uratnya tinggi sekali. Nah itu makanya kan kalau kita diet juga ya nanti dicek asam uratnya, kolesterolnya, karena sering makan daging tinggi nggak. Ternyata banyak yang seperti itu pengalaman share
saya malah hasilnya bagus kok, nggak apa-apa, oke, it's okay, nggak masalah. Tapi ada yang kita coba seperti itu, kayak mungkin karena sudah pola hidupnya dulu kurang baik, makan pentok situ jadi tinggi. Ya, kita Mhm. makanya semua diet itu cocok-cocokan ya, nggak bisa kita bilang sama seperti itu. Mhm. Nah, itu good news family ya. Karena memang antara satu dengan yang lain itu pasti kondisi tubuhnya berbeda. Ini yang harus Mhm. dikenali terlebih dahulu. Kalau Anda memang mau melakukan tadi diet dan lain sebagainya itu juga harus harus diamati juga reaksi Amati tubuhnya juga, seperti apa betul. gitu ya. Perlu juga dicek lagi gitu. Oh, ini ada Iya. efek sampingnya nggak? Jangan sampai terus kemudian malah menimbulkan Mhm, hal yang nggak baik buat tubuh ya, Dok. betul. Mhm mhm mhm. Oke, ada info tambahan nggak, Dok, dari Rumah Sakit Panti Wilasa Nah, Dokter Cipto nih? untuk Mhm ya sudah hari ini itu aja sih. Ya mhm. masih program yang sama kayak kemarin ya, Oh iya, program mhm, mhm nanti bisa dicek di IG-nya Panti Wilosto atau di mhm. WA-nya Panti Wilosto ya, bisa seperti itu. Oke, Kalau mau konsultasi bisa ke telekonsultasi, mhm nomornya ya kayak kemarin lagi. Sudah ada mhm. kan yang kemarin dulu, Oke, saya catat dulu, Dok. telekonsultasi. Ada ya di Instagram-nya, eee, Panti Wilasa juga ada ya, Anda bisa buka Ya, di situ. telekonsul ya bisa di 0815 85 50 50 50. Oke, 0815 Gampangnya 081 585 50 50 50. Nah, cantik ini. 585 50 50 tuh paling gampang gitu ya, dipotongnya di situ. SOS. Nah, Oh, ya 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 ya. Tapi itu yang buat apa sih, kayak konsultasi secara online gitu betul. ya, Dok, ya? Ya, dengan Heeh. saya nanti biasanya. Yes, Nah, admin kalau ada ini. butuh kan dengan saya. Anda bisa buka, ininya Rumah Sakit Panti Wilasa Dokter Cipto, di situ ada beberapa informasi layanan ILM-nya juga gitu ya, terus informasi-informasi Betul. dari rumah sakit, paket-paket yang ada, silahkan gitu kan, Good News Family bisa buka rs.pantiwilasa_Dokter Cipto, rs.pantiwilasa_Dokter Cipto, dan Anda bisa hubungi juga untuk kalau misalnya nih, aduh saya belum bisa ke rumah sakit tapi masih mau konsul dulu secara online. Nah, ini bisa ya 0815855050 itu untuk, konsultasi secara online dengan Dokter Evan atau dokter-dokter yang lain dari rumah sakit. Dokter Evan terima kasih ya Iya. Ya, buat hari ini, buat terima kasih ya. ngobrolnya. Ketemu di lain Iya. kesempatan, Dok. Oke, Sehat-sehat terima kasih. Salam terus, jumpa semangat, semua. selamat bertugas. Iya, Terima terima kasih. kasih. Dan Gus Syafuli selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk Anda. See you.